9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage! Saya Siska Yunitasari, IPA Terpadu 2014. Hai, saya Lutfuratul Aini, IPA Terpadu 2014. Hai, saya Dara Genugra Primeta, jurusan IPA Terpadu 2014. Halo, nama saya Syahidul Ilhami, jurusan IPA Terpadu 2014. Apa yang akan terjadi apabila kucing dan tikus berada pada satu tempat? Apabila tikus tersebut berada di tempat yang sama dengan kucing, maka tentu tikus akan menjadi santapan bagi kucing tersebut. Spesies berinteraksi dengan cara dasar yang sama dalam semua bioma. Sebagai contoh, semua bioma memiliki beberapa spesies yang memangsa spesies lainnya untuk dimakan. Hal ini terjadi di semua tempat, sehingga dapat dilihat bahwa di setiap habitat terdapat interaksi antar sesama makhluk hidup. Sebelum mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, marilah kita pahami apa itu lingkungan. Lingkungan dapat diartikan segala sesuatu di luar individu. Lingkungan mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, dan lain sebagainya. Sementara itu, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam satu ekosistem terdapat komponen penyusun ekosistem. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Dan apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda mati. Dalam ekosistem, contoh dari komponen biotik yaitu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Dan komponen abiotik seperti tanah, air,
udara, dan cahaya matahari. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Pola interaksi tersebut dapat saling menguntungkan dan merugikan. Bagaimana interaksi di antara individu tersebut? Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Pada ekosistem, saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik, dan terjadi interaksi antara komponen biotik dan biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa, makan dan dimakan, maupun melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Netralisme. Apa itu netralisme? Netralisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis, dan keduanya tidak saling mempengaruhi. Sebagai contoh, interaksi antara kambing dan ayam di kebun. Kambing dan ayam tidak saling mempengaruhi karena mempunyai jenis makanan yang berbeda. Apa itu predasi? Predasi merupakan interaksi antara pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Hubungan antara pemangsa dan hewan yang dimangsanya sangatlah erat. Pemangsa tidak akan dapat hidup jika tidak ada yang dimangsa. Selain itu, pemangsa juga berperan sebagai pengontrol populasi. Contoh, tumbuhan Venus dan serangga. Awalnya, Venus memancing serangga dengan cara mengeluarkan aroma dari kelenjar nektar di kantongnya. Pada nektar, terdapat zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai proses pertumbuhan, yaitu berupa zat-zat sederhana seperti nitrogen yang memiliki nomor atom 7 dan nomor massa 14. Fosfor memiliki nomor atom 15 dan nomor massa 31. Kalium memiliki nomor atom 19 dan nomor massa 39. Dan juga garam-garam mineral yang diperoleh dari penguraian protein serangga. Tahukah kamu apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, ikan badut dengan anemon laut. Anemon laut akan melindungi ikan badut, dan ikan badut akan menangkal ikan kupu-kupu yang sedang memakan anemon. Anemon memiliki sengatan beracun yang dapat ditahan oleh ikan badut. Mekanisme tersebut dapat terjadi karena lapisan lendir pada ikan badut sebagian besar berbahan dasar gula, bukan protein. Gula memiliki rumus kimia sebagai sukrosa, yaitu C12H22O11. Sedangkan protein atau asam amino merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai gugus karboksil COOH dan gugus amina NH2. Bahan dasar lendir tersebut yang berupa gula akan menjadikan anemon tidak mengenali ikan badut sebagai musuh, sehingga anemon tidak menyengat ikan badut. Selain simbiosis mutualisme, terdapat simbiosis komensalisme. Komensalisme merupakan simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contoh,
Ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora dapat menempel pada ikan hiu karena memiliki alat untuk menempelkan tubuhnya pada ikan hiu. Ikan hiu sekalipun diikuti oleh remora tidak untung dan tidak dirugikan oleh ikan remora. Sedangkan ikan remora mendapat keuntungan dari ikan hiu yang berupa energi untuk berpindah tempat dan memperoleh makanan dari sisa makanan ikan hiu. Simbiosis parasitisme merupakan simbiosis di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Untuk pihak yang diuntungkan disebut parasit, sedangkan untuk pihak yang dirugikan disebut inang. Sebagai contoh, terdapat pada pohon ini. Benalu menempel pada inangnya, di mana benalu tidak dapat berfotosintesis sendiri, sehingga benalu mengambil sari-sari makanan pada pohon inangnya. Apa itu kompetisi? Kompetisi merupakan interaksi antara makhluk hidup yang berbeda jenis untuk memperebutkan satu hal yang sama atau merebutkan sesuatu yang akan dimangsanya. Contoh, persaingan antara burung pemakan bangkai dengan burung gagak. Contoh yang lain seperti persaingan antara macan tutul, harimau, dan singa di habitat yang sama untuk merebutkan hewan yang akan dimangsa. Antibiosis. Antibiosis merupakan interaksi antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Sebagai contoh, interaksi antara jamur penicillium dengan jenis mikroorganisme. Jamur penicillium mengeluarkan antibiotik yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme lain yang hidup di sekitarnya. Pada rantai makanan tersebut, terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer. Pada rantai makanan, terdapat aliran energi yang merupakan rantaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai ke dekomposer. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi alam semesta adalah tetap. Sehingga energi yang terlibat dalam suatu proses kimia dan fisika hanya merupakan perpindahan atau perubahan bentuk energi. Nyatanya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan.
karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Jumlah konsumen satu harus lebih banyak daripada jumlah konsumen dua, dan seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Berikut adalah contoh piramida makanan dan jaring-jaring kehidupan di alam. Heterotrof. Heterotrof merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Organisme autotrof menghasilkan makanan sendiri dengan mengubah bahan anorganik menjadi molekul organik. Contohnya, tumbuhan hijau, bakteri ungu, dan bakteri hijau. Pada tumbuhan hijau dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis yang secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan berwarna hijau dengan melibatkan cahaya matahari di dalamnya. Pada tumbuhan dibantu dengan cahaya matahari melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan air untuk menghasilkan suatu oksigen dan gula yang dipergunakan sebagai makanannya. Dan persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Kesimpulan dari materi ini yaitu lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi.